Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sekarang kita masuk kepada tafriq ulumul Quran bagi al-muhadarah al-ula. Ulumul Quran, yaqulul musannif hafizahullah, penulis mengatakan bahwasanya di muqaddimah, kita tinggalkan muqaddimah, ma'ruf, masuk asyarh. Asyarhu qauluhu, beliau mengatakan alhamdu, alif wal lam lil istighraq, ay alif wal lam fil ham mu'arrafah dengan alif dan lam. Apa itu lil istighraq? Yaitu meliputi semua yang namanya pujian alham. Nah, setiap dari sisi pengarahan kepada alham, itu pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan alhamdulillahirabbil alamin, yaitu meliputi jenis-jenis alham, pujian, dan pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan definisi alham yaitu adalah al-ikhbar, yaitu pemberitahuan dari penyebutan kebaikan bersama yang dicintainya dan mengagungkannya. Engkau katakan al-ikhbar huna, berita di sini itu menunjukkan bahwasanya memuji dengan lisan, ucapan, dan wa akhbar, dan berita, sebagaimana dikatakan dalam firman Allah, wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa nahwu katsira. Beliau mengatakan hanya sekedar cinta dan pengagungan adalah disebut dengan madah. Dan jika sekedar pemberitaan tentang cinta dalam hati dan pengagungan untuk yang dipuji, dia adalah madah. Beliau mengatakan jika alham itu, pujian itu diulangi, dia menjadi sana. Sebagaimana yang dikeluarkan dalam hadis, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-ilahi al-hadis al-qudsi, dia termasuk hadis qudsi. Rabb kita mengatakan, aku membagi solat di antaraku dan di antara hambaku dua bagian. Untuk hambaku apa-apa yang mereka minta, dan apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka dia hambaku telah memujiku. Apabila dia mengucapkan ar-rahman ar-rahim, maka dia memujiku. Apabila alhamdulillah ini diulang lam lil istighraq, yaitu bahwasanya alhamdulillah subhanahu wa taala dia adalah yastahiq atau menerapkannya untuk Allah azza wa jalla dari setiap sisi, dari setiap masing-masingnya, dari setiap keadaan. Dan tidaklah kami meliputi sana itu, pujian itu, sebagaimana memuji atas dirinya. Beliau mengatakan yastahiq an tusraf lahu jami' anwa' al-mahamid wa Allah rabbul alamin, yaitu dia berhak mendapatkan semua pujian-pujian. Dia adalah Allah Rabbul Alamin. Allah adalah dia pemilik uluhiyah yang sebenarnya atas hamba-hambanya, yang mana hati beribadah kepadanya dengan cinta dan pengagungan. Yang mana Allah telah menurunkan kitabnya, yaitu kitab alal haqiqah, meliputi segala yang meliputi seluruh kitab terdahulu dan yang terakhir. Maksudnya dia adalah muhaimin, yang mana Allah menurunkan kitab sebelumnya, dan dia adalah Quranul Azim. Kitab di sini adalah Al-Quranul Azim. Dia adalah di antara nama-nama Quran, Al-Kitab. Sebagaimana yang dikatakan Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka Allah menamakannya kitab. Qauluhu, ucapannya adalah beliau mengatakan tibyan likulli syai', penjelasan bagi segala sesuatu. Penjelasan itu penjelasan atau menjelaskan setiap perkara yang butuh kepada bayan, penjelasan, dan dia adalah menjelaskannya dengan penjelasan yang jelas dan sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'." Qauluhu likulli syai'. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu taala mengatakan, telah jelas kepada kita di dalam Quran segala ilmu dan segala sesuatu. Mujahid mengatakan setiap yang halal dan haram. Syai' itu maknanya adalah halal dan haram. Itu menurut perkataan Mujahid dan perkataan Ibnu Katsir rahimahullah. Dan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan lebih umum, lebih meliputi segalanya. Maka sesungguhnya Al-Quran meliputi segala ilmu yang bermanfaat dari khabar yang terdahulu dan ilmu yang akan datang, dan hukum setiap yang halal dan haram. Dan
manusia butuh kepadanya dalam perkara dunia mereka dan agama mereka dan ma'isyah mereka, tempat kembali mereka dan tempat tinggal mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma faratna fil kitabi min syai' fatibyana likulli syai'." Kami katakan tibyan untuk yang halal dan haram dan apa yang memberikan manfaat kepada manusia dan kisah-kisah yang bermanfaat dan ayat-ayat yang jelas dan contoh-contoh yang jelas, al-amsal dan adab dan hukum, dan apa yang memberikan manfaat kepada manusia di dunia dan di akhirat, dan apa yang memberi manfaat kepada manusia di dunia, maka mereka istiqomah baik itu secara individu maupun secara keseluruhan dan negara. Dan apa-apa yang manusia apa-apa yang dia memberikan manfaat kepada manusia dalam akhirat, maka mereka selamat dari azab Allah dan masuk ke dalam surga Ar-Rahman. Allahumma rzuqna wa iyyakum al-jannah. Qauluhu huda, huda satu yang diperoleh yaitu mendapatkan hidayah dari kesesatan dan hidayah yang menuntun ke jalan yang bermanfaat. Qala, beliau mengatakan huda, hidayah, dihapusnya ma'mul yaitu huda kepada madza, apa? Dikatakan kepada al-haq yaitu kebenaran, dan kepada siratul mustaqim atau kepada surga atau kepada mengenal Allah Ta'ala dan tauhidnya. Dikatakan dihapusnya ma'mul untuk menginginkan keumuman. Dia adalah meliputi petunjuk segala, dan dia adalah huda meliputi segala sesuatu. Huda setiap yang memberikan manfaat di dalamnya. Maka dia memberikan petunjuk kepada mereka berupa kebaikan, kemaslahatan mereka di dunia dan di akhirat, dan menunjukkan mereka dalam dunia, dalam perkara dunia kepada jalan yang lurus, dan mengikuti yang diridhoi dan menjauhi yang dilarang, dan menunjukkan mereka dalam hal akhirat yaitu kepada syurga. Maka Quran adalah hidayah, petunjuk bagi seluruh kebaikan dua daran, dunia dan akhirat. Ya, Pak. Siap, Pak? Ya. Kemudian beliau mengatakan huda lil muttaqin, petunjuk untuk orang yang bertakwa, yaitu Allah menurunkan Al-Quran memberikan petunjuk kepada manusia sebagaimana dikatakan syahrul ramadan allazi unzila fihil quran hudal linnas. Maka hidayah di sini adalah petunjuk untuk seluruh manusia, atau fi hadil ayat, atau dalam ayat, dan di sini orang-orang bertakwa dan diturunkan hidayah kepada orang-orang beriman sebagaimana di tempat yang lain. Belum Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma anzalna 'alaikal kitab illa litabayyana lahum alladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmah liqaumin yu'minun. Fa khassa, dan mengkhususkan terhadap orang mukmin dari kalangan manusia, dan Allah menurunkan hidayah kepada orang yang bertakwa sebagaimana Allah katakan zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin, sebagaimana yang kita sepakati di antara ayat ini. Dan bagaimana kita sepakat di antara bahwasanya Al-Quran petunjuk bagi manusia secara keseluruhan, dan di sini meliputi segala jenis, hatta orang kafir, orang fasik, orang bermaksiat, mukmin dan bertakwa, dan orang yang berbuat baik dan selain mereka. Bagaimana kita menjelaskan ayat ini? Beliau mengatakan jawabnya adalah bahwasanya Al-Quran meliputi petunjuk kepada jalan yang lurus dan menunjukkannya kepada kebaikan ke seluruh makhluk. Dan akan tetapi al-ashqaya, yaitu orang yang sengsara, mereka tidaklah mengangkat kepala mereka, tidaklah mereka menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hujah telah tegak kepada mereka, dan tidaklah mereka mengambil manfaat dengan Al-Quran tersebut karena kesengsaraan mereka. Adapun orang-orang beriman dan orang bertakwa yang mana mereka diberikan sebab yang paling besar untuk memperoleh hidayah, dia adalah ketakwaan, yang mana hakikatnya adalah menjadikan apa yang menghalangi, yang menjauhkan mereka dari murka Allah dan azabnya dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka mereka diberi petunjuk yaitu dengan Al-Quran, dan mereka mengambil faedah, manfaat dari tujuan yang bermanfaat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhallazina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Fal muttaqun, maka dialah orang-orang yang mengambil manfaat dengan ayat Qur'aniyah. Maka mereka diperintahkan dengan perintahnya, dan mereka mengerjakan yang dikerjakan, yang diperintahkan, dan melarang dari yang dilarang, dan mereka berdiri di sisi
yaitu di samping batasan-batasannya. Maka mereka itu adalah sebenarnya orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Adapun keseluruhan manusia yang bukan ahli iman dan takwa, maka mereka tidaklah mengambil hidayah dengan hidayah Al-Quran. Kami jelaskan maqala hafizahullah, apa yang diucapkan oleh hafizahullah, yaitu bahwasanya Al-Quran madatul Quran nafsuha. Fil Quran sendiri hidayah bagi setiap makhluk, sebagaimana dia obat yang dibuat pada asalnya agar dia menyembuhkan orang yang sakit. Maka sebagian orang orang mensifati Al-Quran itu ad-dawa, dan tidaklah mampu membelinya, tidak pula mendatangi, dan sebagian orang mensifatinya dawa. Maka mereka menjadikannya, dan demikianlah. Maka Al-Quran wallah, dan permukaan yang tinggi itulah milik Allah fi madatihi al-hidayah, dalam bahan atau materinya berupa hidayah, dan dia adalah petunjuk bagi manusia yang diturunkan yang mana dia turun bersama dengan hidayah. Dan di antara orang-orang yang mengambil kitab ini, dan di antara orang yang kagum dengan Al-Quran ini, mereka mengatakan, wa yaqul, Allah mengatakan, ayyukum zadathu hadhihi imana, tidaklah dia menerima hidayah ini, semoga Allah menjaga kita dan kalian. Maka di sini falaysa huwa lahu huda, maka di sini bukanlah dia petunjuk. Dikatakan dia hukul huwal lil ladzina amanu hudaw wa shifa wal ladzina la yu'minuna fi adhanihim waqara. Dan masih dalam Al-Quran, yaitu mencakup keseluruhan. Semoga Allah menjaga kita dan kalian. Yabqa idzan al-iman fasilun, tetap masih pembagian fasal, oleh karena itu iman di antara hidayah dan Quran dan selainnya. Kemudian orang-orang di dalam iman yang ada derajat-derajat. Maka tak kalah semakin seorang hamba semakin bertambah imannya dan amalnya dengan kitab Allah dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin bertambahlah hidayahnya dengan Al-Quran. Allahu a'lam. Maka dikatakan, beliau mengatakan khulasah, ringkasan, bahwasanya Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran untuk memberikan petunjuk kepada seluruh manusia, akan tetapi tidaklah dia memberikan petunjuk dengan hidayah Quran kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka dikatakan wasalli Allahum, yaitu ya Rabb salli, itu adalah khabar bermakna insya, dan Rasul waqat sallallahu alaihi wa malaikatu al-muqarrabun, dan bersalawat kepada sallallahu alaihi wa malaikatu muqarrabun, para malaikat juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diperintahkan hamba-hambanya bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wassalah ismun, nama yang meliputi lil hanu wal ataf, yaitu meliputi kecondongan atau meliputi artinya kasih sayang. Maka hukum masa salat secara bahasa al-hanu ya wal ataf, yaitu kecenderungan atau memiliki rasa kasih sayang dari selawain, dari dua selawat. Dan dia adalah makna yang luas yang meliputi rahmat dan ampunan yang diangkat penyebutannya dan pujiannya dan doa dan selainnya. Wassalatullahi alaihi nabiyyu ala nabiyyi, dan salawat Allah bersalawat kepada nabinya, yaitu an yaf'ala bihi kama huwa bimuqtadan nahwi, dan dia melakukan sebagaimana yang diinginkan, yaitu kelembutan, kasih sayang dan kecenderungan berupa rahmat dan ampunan dan pujian dan selainnya. Oleh karena itu datang dari pentafsiran dari salaf, yaitu tafsiran salat dengan sebagian masing-masing makna, dan diantaranya adalah annaha as-sana, maksudnya makna as-salat itu adalah as-sana. Abul Aliyah rahimahullah mengatakan Allah bersalawat maksudnya adalah pujian atasnya, itu Allah memuji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi para malaikat. Wa annaha rahmah, maka sesungguhnya adalah ar-rahmah, yaitu dari Dohak rahimahullah taala, qala salatullahi rahmatuh wa annaha al-maghfirah, maksud Dohak adalah al-maghfirah. Dan dari Dohak juga huwallazi yusalli alaikum, beliau mengatakan salatullahi wa maghfiratuh, dan salawat Allah berselawat dan ampunan
dan ampunan Allah. Wasalatul abdi, iaitu solatnya seorang hamba, iaitu memohon, meminta kepada Allah agar dia melakukan dengan iaitu melakukan salawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diinginkan, iaitu al-hanu wal ataf, iaitu kasih sayang kecenderungan. Qauluhu 'alal mab'us bil Quran, beliau mengatakan 'alal mab'us, dikirim, diutusnya bersama Al-Quran, iaitu diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran minal bi'tsah, berupa kenabian dan kenubuhan dengan Al-Quran yang mulia. Dan beliau diutus dengan Al-Quran dan diturunkan Al-Quran kepadanya, dan beliau diutus kepada manusia sebagai da'i, menunjukkan kepada jalan Rabbnya yang lurus. Dan Nabi yang mulia, penutup para Rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidina walad Adam ajma'in. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamum litatlu 'alaihimul ladzi auhayna ilaik. Wa qala subhanahu, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Qauluhu rahmatan lil alamin, yaitu Rasul diutus untuk sebagai rahmat seluruh alam, sebagaimana yang Allah sampaikan, Allah firmankan, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan diturunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia turun sebagaimana dia memiliki rahmat, sebagaimana yang Allah firmankan, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai' wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin. Dan ucapannya lil alamin adalah, yaitu meliputi seluruh makhluk. Dan bagi kita di sini, yaitu waqfah li jami', yaitu sepakat untuk seluruh makhluk, yaitu semua insan dan semua jin dan manusia, dan yang mukallaf dan tidak mukallaf. Akan tetapi bagi hewan atau yang selainnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan bagi seluruh alam. Perhatikanlah yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau akan mendapati bahwasanya di dalamnya ada keistiqomahan, keseluruhan bagi setiap yang mana Allah Subhanahu wa taala itu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, dan wasallama taslima katsira, dan menyerahkan keseluruhannya. Wa qauluhu wa aluh, al-al laha halatan, al-al memiliki dua keadaan. Al-ula, apabila di masing-masing kata diindividukan, maksudnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang beriman dari kerabatnya, yaitu seluruh dan mereka ini, dan di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang beriman dari kalangan kerabatnya. Yang kedua adalah makna dari al itu adalah keadaan iktirana bis sahb, yaitu yang mendampinginya, yaitu para keluarga sahabatnya. Apabila disebutkan al wa sahb, yakni sahabat di pada satu kalimat sebagaimana di sini, maksudnya bahwasanya mereka ini orang beriman dari kalangan kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya wasallam. Dan ucapannya wasahab, as-sahab jamak dari sahib, sahabi, kilahuma sahih. Wa sahabi, dia adalah barang siapa yang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kemudian meninggal di atas iman. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz fin Nukhbah, setiap yang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam hadatsa lahu liqa, yang dia berjumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman, maka dia adalah disebut dengan sahabat. Dan beliau mengatakan ajma'in, qauluhu ajma'in. Dan disebutkan di sini al-al wa sahab jam'u bainahuma wa akada hadza bi qauli ajma'in, dan memperkuat ucapan ini dengan ajma'in atau mentaukidkan jamak dari al wa sahab. Fit tardi wa shalah alaihim syi'arun li ahli sunnah. Berbeda dengan Rafidah, yang mana mereka bersolat kepada al dunas sahabat. Berbeda dengan Nawasib, yaitu Khawarij, yang mana mereka bersolat pada sahabat tanpa al, dan ini adalah di dalam musannif menyebutkannya. Dan demikianlah mereka mengatakan al dunas sahab. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, maka mereka bersalawat terhadap keluarga dan sahabat Nabi, dan dia adalah manusia yang paling berbahagia, yaitu ahlu sunnah dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mencintai mereka dan loyalitas kepada mereka, dan mereka bersolat kepada mereka, dan mereka ridho kepada mereka, dan mereka
berjalan di atas jalan mereka sebagaimana yang mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan dicakap wa ba'd uslub lil intiqal, maksudnya adalah uslub intiqal dari muqaddimah untuk judul dan permulaan dalam yang diinginkan, yang dituju. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempergunakannya dan para sahabat juga mempergunakan. Disebutkan kemudian amma ba'd, dia adalah pemisah antara khitab, yaitu yang memisahkan antara yang terdahulu. Kemudian amma ba'd, yaitu dari apa yang setelah itu. Kemudian amma ba'd, yaitu kami akhiri sampai perkara ini yang baru. Kemudian amma ba'd qaluhu, maka ini dia ayyuhalladzi baina yadak, yaitu inilah yang ada di hadapanmu, yang yaitu ringkasan dalam ulumul Quran, dan isyarat di sini yang ada hissan secara his, yang mana di antara yang di hadapanmu al-mahsus, yang dirasakan, dan dia adalah kitab di antara kamu. Mukhtasar, ringkasan. Al-mukhtasar maqallal lafzuhu wa katsura makna. Mukhtasar itu adalah ucapannya sedikit dan banyak makna. Faedah mukhtasar yaitu mungkin kamu bisa mungkin waktu tersembunyinya atau disembunyikannya yang hal-hal yang penting dari penulisan yang ringkas, bahwasanya meliputi yaitu bab-bab dan permasalahan ilmu, dan mereka menamakannya matan. Dan mereka wahabadha ulama hafizul mutun, dan para ulama mencintai menghafal mutun ilmi, sebagaimana mereka katakan hafzul mutun yashud, dan menjaga mutun itu adalah memperkokoh atau mempererat, dan mutun adalah dia mengikat yang tampak, yaitu menghafal mutun, maka dia menjadikan engkau cinta. Maka mutun itu meliputi rukun-rukun ilmu dan asas-asasnya dan pokok-pokoknya atau usul-usulnya. Dan apabila engkau menghafal seluruhnya pada ilmu ini dari cabang dan permasalahan dan maqalat, dan demikianlah sebagaimana para ulama mereka menasihati para penuntut ilmu dengan menghafal matan, sebagaimana matan itu adalah mencukupi seluruh ilmu sebelum mereka berpindah kepada yang panjang, mutawalat dan syarah-syarah. Qauluhu, ucapannya adalah ulumul Quran. Ayu ilmi ulumul Quran. Apa itu ilmu ulumul Quran? Apa makna ilmu? Apa makna ulumul Quran? Yaitu mendefinisi, beliau mengatakan definisi ulumul Quran adalah ilmu yang mengkhususkan dengan Al-Quran berupa sebab-sebab turun Al-Quran, nasakh wa mansukh, ilmu dan am wal khas dan selainnya. Mungkin kita mendefinisikannya dengan definisi yang ringkas, meliputi yang ringkas tapi mencakup secara keseluruhan. Maka kita katakan dia adalah ilmu yang meliputi pembahasan secara keseluruhan yang berkaitan dengan Al-Quran yang mulia dari sisi yang berbeda-beda, dari sisi yang mana yang dibenarkan kalla minha ilman munfasilan, dan meliputi sekulan, meliputi darinya adalah ilmu yang terpisah, atau ilmu sebab turunnya yang dipisah-pisahkan, ilmu nasikh, ilmu mansukh, dan adalah ilmu munfasil, ilmu yang terpisah, dan ilmu am wal khas, dan dia adalah ilmu yang terpisah, ilmu makki wal madani, ilmu yang terpisah sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Setiap bab yasihhu, boleh dia sahih, benar, ilmu yang terpisah, dan pada hakikatnya dia ilmu yang terpisah di dalamnya minat tasnif, dari penulisannya, dan di dalamnya berupa badi'ul qaul, hiasan ungkapan yang baik, ungkapan yang bagus, dan di dalamnya adalah lafaznya yang bagus. Allahumma anfa'na wa iyyakum bil ilmi waj'alna min ahli. Beliau mengatakan setiap ilmu dari ilmu Quran, yaitu yatim mutanawuluh bil bahthi li kulli ayjmali walaysa tafsili, itu pembahasan keseluruhan, yaitu yang tidak ada di dalamnya perincian, dan dalam membahas dalam ilmu makki wal madani. Contohnya pembahasan keseluruhan, maka disebutkan pokok-pokok dalam ilmu itu dan kaedah-kaedahnya, yaitu pokok-pokok ilmu makki dan madani ala sabil misal. Contohnya yaitu mengkokoh, yaitu mengkaedahkan, yaitu mengakurakannya dari sisi uslub dan dari sisi yang bertentangan baginya, yang tampak baginya, dan dari sisi tabiatul Quran, tabiatnya Al-Quran, yaitu Makkah dan Madani.
sebagaimana akan datang maknanya, dan tidaklah ada pertentangan permasalahan-permasalahan sebagian pada ilmu itu. Apa makna ucapan ini? Yaitu tidak ada pertentangan pada ayat, yaitu yang datang contoh Al-Fatihah dia Makkah atau Madani, Al-Baqarah Makkiyah atau Madaniyah, Ali Imran Makkiyah atau Madaniyah. Akan tetapi sebagian surat di dalamnya sebagiannya ada Makkah dan sebagiannya ada Madani, tidak ada pertentangan kepada itu. Sesungguhnya dia disebutkan secara mujmal, secara global. Maka tidaklah sempurna dari mempelajari surah-surah Al-Quran dan ayat-ayatnya dan ayat yang membedakan Makki dan Madani di dalamnya. Maka demikianlah keumuman dan kekhususan, tidaklah memperoleh semua ayat yang datang berbentuk am, keseluruhan dalam Al-Quran. Setiap ayat yang datang khusus dalam Al-Quran. Sesungguhnya al-am dijelaskan al-am dengan penjelasan definisinya dan lafaznya umum dan jenis-jenisnya, dan khas dijelaskan definisinya dan dijelaskan pengkhususannya dan contohnya di atas am dan contohnya di atas khas. Yakni maksudnya tidak masalah bahwasanya engkau dalam membahas keseluruhan kau akan dapatkan sebagian contoh ala sabili tamsil di atas contoh yang lain. Adapun ketika engkau ingin mempelajari am dan khas, wajib bagimu mendatangkan dengan kitab yang mengkhususkan dengan ini, dan datang bagi setiap tempat dari tempat-tempat Al-Quran yang menjelaskan di dalam umum dan menjelaskan dalam khusus. Dan ini apakah ini umum secara mutlak atau di sana ada yang mengkhususkannya? Maka kemudian beliau mengatakan mutlak dan muqayyad dari Quran, yaitu menjelaskan masing-masing dari keduanya, dan kapan mutlak itu dibawa kepada muqayyad dan kapan tidak dibawa kepada muhmal. Demikianlah nasakh wa mansukh, dan menjelaskan definisi nasakh, syaratnya nasakh sampai akhirnya ini. Dan insya-Allah akan datang maknanya dalam pembelajaran berikutnya insya-Allah. Akan tapi tidaklah disebutkan kepadamu ayat yang menghapus dan dihapus secara terperinci. Sesungguhnya penyebutannya secara global. Ini adalah yaitu sempurnanya, selesainya pembahasan dalam ilmu secara tafsiliyah, yang mana para ulama menulisnya dengan kitab-kitab yang terpisah, dan kalian akan mendapatkan di dalam Al-Quran keseluruhannya dengan mempelajari dan membahas dari sisi yang ditentukan seperti nasakh atau Makkah, Madani atau sebab-sebab turun dan selainnya. Dan selain ilmu dari ilmu ini yang sahih, yang menjadikan ilmu itu secara terperinci. Dan kenapa menulis kitab ini? Maka beliau mengatakan yajma'u syattatan abawah, dan mengumpulkan bab-babnya yang terpisah. Maka ulumul Quran bab-babnya itu banyak. Maka beliau Al-Imam Az-Zarkashi menjadikannya dalam kitabnya Al-Burhan 47 ilmu. Dan kemudian datang Imam Jalaluddin Asyuti, beliau menjadikannya 80 ilmu. Kemudian datang Imam Ibnu Uqailah Al-Makki, beliau menjadikan 54 dan 154 ilmu. Dan menulisnya dan kitabnya itu terdiri dari 10 jilid. Maka kami mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang diikat di dalamnya, dan kami akan jadikan dalam satu bab, sehingga tidaklah bagi pelajar pemula tidaklah mereka terpisah-pisah. Dan ini adalah sebab pertama yang mana musannif menulis dalam kitab ini. Dan kita katakan, dan dengan wabillahi taufik, insyaallah kita akan menghitung, yaitu musannif bahasanya beliau menulis kitab sampai zukhran indallah, sampai jadi tabungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah di antara niat-niat yang baik, kan, tetapi saya tidak berprasangka bahwasanya penyebutan itu sampai tidaklah di tazkiyah atau disucikan dirinya. Dan aku memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita dan kalian, yaitu dengan niat yang baik. Qauluhu, ucapannya, waqarribuhu ila tulab, dan mendekatkannya kepada para tulabul ilmi, yaitu mempermudah ilmu ini dengan mempelajarinya dan menghilangkan kesulitan dalam mempelajarinya, dan mendekatkan kepada akal dan kepemahaman seorang penuntut ilmu. Dan ini adalah sebab yang kedua yang mana musannif menulis kitab ini.
kami peringatkan bagi para penuntut ilmu dan diri kami sendiri bahwasanya anal badi' fi ilmi, maka permulaan dalam ilmu alaihi bil asya' al basita, dengan sesuatu yang ringan terlebih dahulu, maka dia akan dibukakan pengetahuan atau cakrawala baginya. Maka secara mutlak setelah itu insya-Allah dia akan memperoleh ilmu tanpa kesulitan di dalamnya. Sehingga bahwasanya engkau apabila ingin membaca Al-Quran sendiri, kau membacanya ala syekh ijawidulak, yang akan membenarkan ucapanmu. Maka jika engkau mendapatkannya dan dia akan memulaimu dalam yang paling termudah, maka yang paling termudah dan termudah sampai yusyaddid, sampai mengkokohkanmu, atau yang wal aula, dan yang lebih penting adalah dia mengatakan taraqqibik, dan akan secara bertingkat. Maka ini adalah yang paling pertama sampai kamu terus menerus. Maka bila mengucapkannya, kami jadikan ilmu bagi tafsirah, yaitu pengetahuan atau ilmu untuk para pemula. Itu saya menulis ini, ringkasan ini dikarenakan untuk agar memberikan pengetahuan kepada penuntut ilmu pemula dengan ilmu Al-Quran, dan menunjukkannya pokok-pokok permasalahan agar jadi mukaddimah bagi mereka, permulaan bagi mereka dalam mempelajari kitab-kitab yaitu kitab para ulama, kemudian mempelajari setiap ilmu dari ilmu-ilmu yang dia pelajari secara terperinci. Dan ini adalah sebab yang ketiga yang mana musannif menjadikan menulis kitab ini, yaitu menyebarkan ilmu ini di seluruh alam. Yaitu aku menulisnya juga untuk menyebarkan ilmu yang mulia ini, dan menyebarkan ilmu adalah ibadah di antara para tulab yang kecil yang mempelajari, akan tetapi keumuman kaum muslimin. Dan ini adalah sebab yang keempat yang mana musannif menjadikan penulisan kitab ini. Beliau mengatakan aunan ala fahmil Quran, menolong dalam memahami Al-Quran. Dan maka ini adalah ilmu, di dalamnya adalah kaedah-kaedah yang membantu, menolong seorang penuntut ilmu dalam memahami kalam Rabbnya, yaitu Al-Quran, yang mana dibicarakan di dalamnya, yaitu Allah berbicara kepada hambanya dan dibicarakan kepada yang menginginkannya atau yang mempelajarinya dan selainnya. Oleh karena inilah pemahamannya dan mengaturnya agar dia mumpuni dalam mengamalkan dengan apa yang membenarkannya berupa kebaikan dan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan. Dan tidaklah Al-Quran ini diturunkan kecuali untuk memahami dan untuk yang berakal dan untuk mentadaburinya, yang mana dia akan menggiring yaitu kepada amal. Qala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakah, yaitu kemudian ayu litadabbaru ayatihi wa litadzakkara ulul albab. Wa qalu raghibna rabbuna subhanahu wa ta'ala fi tahfahmi Quran, dan kami ingin Rabb kami itu menginginkan kepada kami agar memahami Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Wa qala aidan afala muhadziran afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubi afqaluha. Allah maftah qulubana likitabik ya rabbal alamin. Dan ini adalah sebab yang kelima yang mana musannif menjadikan menulis kitab ini, kemudian dia adalah darajat al-faham, tingkatan-tingkatan dalam memahami, yaitu memahami Al-Quran. Yang pertama, menghafal makna secara individunya, yang di dalamnya adalah yata'arafu, seorang muslim mengetahui makna individu dari Al-Quran yang mana dia tidak memahaminya sebelumnya, sehingga jelas tujuan dan paham maksud dari Al-Quran tersebut. Wasannafu ba'dul, dan mereka menulis sebagian kitab-kitab yang kecil di dalam kalimat Al-Quran. Wasannafu, dan mereka menjadikan berbagai jenis sebagian kitab-kitab yang kecil di dalam kalimat Al-Quran. Yang kedua, faham. Maka sepatut darinya yaitu faham dari syakul kalam, dan dia adalah makna meliputi yaitu kisah, masyhad, peristiwa dan gambaran, yang mana termasuk dalam pemahaman yang terdahulu yang diawali dengan pembagian darinya, yaitu bahwasanya dia tidak akan faham siyak kecuali dengan memahami makna. Dan di dalamnya adalah kitab-kitab tafsir yang
ringan, yang mudah, yang ringkas. Yang ketiga adalah faham secara detail dan ta'ammuk dan menelitinya untuk sampai mengetahui tujuan-tujuan Al-Quran yang mulia wa maramih dan tujuannya, dan dia adalah dampak dan hasil dari dua jenis terdahulu, yaitu menjadikan di sisinya faham yang lebih tinggi kepada mengetahui maksud Al-Quran dengan maksud Al-Quran itu sendiri dan mengetahui maksud dari contoh ini, yakni al-ula yu'arif al-alfaz, yakni yang paling penting adalah mengetahui ya'rif al-alfaz, mengetahui lafaz. Yang kedua contoh, mengetahui makna ini. Yang ketiga adalah dia mengetahui ayyusya'in, adalah segala sesuatu yang menggiring kepada contoh dari contoh-contoh Al-Quran ini, yaitu kepada sesuatu yang menolaknya, yang mana dia menginginkan penjelasan. Kenapa itu? Kenapa demikian? Qala wa fihi thamania asyrah baban, dan di dalamnya itu Rabi'ah, tarjih, merajihkan, wal muwazanah, dan menimbang di antara ucapan-ucapan para mufassir yang jelas. Dan demikian dulu di antara pembelajaran kaidah-kaidah tafsir dan kaidah-kaidah tarjih yang dimiliki wa hadza li ahli ilmi, yang dimiliki oleh ahlul ilmi ini, bahwasanya dia membaca tafsir maka dia akan mendapatkan bahwasanya penafsir mengatakan dengan sesuatu dan yang lainnya, dan dia mengatakan dengan sesuatu yang lain. Bagaimana kita merajihkan di antara keduanya? Dan ini tidaklah mungkin kecuali dengan mengetahui kaidah. Dan ucapannya wala haula wala quwata illa billah, tidak ada yang merubah kita dari keadaan kepada keadaan yang lain, dan tidak ada kekuatan untuk kita yang melakukan sesuatu, dan tidak ada ucapan kecuali dengan pertolongan Allah dan taufiknya untuk kita. Dan mereka mengatakan dalam tafsir la haula wala quwata illa billah, yaitu tidaklah yang merubah dari maksiat kecuali Allah, tidak ada yang memberikan kekuatan di atas ketaatan kecuali Allah, dan di dalamnya adalah pengganti perkara atau menyerahkan perkara kepada Allah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, dari yang kuat dan bergantung hatinya kepada Allah dan memohon pertolongan kepadanya. Dan di antara pertolongan, meminta pertolongan kepada Allah, barang siapa yang meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan menolongnya, dan barang siapa yang mencukupinya, maka Allah akan mencukupinya, dan barang siapa yang bertawakal kepadanya, maka Allah akan berikan petunjuk. Allahumma inna nasta'in bik wa natawakkal 'alaik fa anta hasbuna wa ni'mal wakil. Qala wa hasbuna wa ni'mal wakil ayu wahdahu, yaitu kafiyana, beliaulah Allah lah yang mencukupkan kita, dan sebaik-baiknya wakil, yaitu yang menyerahkan segala perkara, yang mengurus perkara hamba-hambanya, dan sebaik-baiknya penolong, yaitu sebaik-baiknya wa ni'man nasir. Ulumul Quran, dan di dalamnya terdapat ada 18 bab, dan bab ini akan disebutkan secara mujmal, secara global, sampai yaitu dari awal walamma ba'da zalika, dan sampai setelah itu. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan mempelajari dan kita membaca bab-bab ini satu per satu. Wa qawluhu thamaniyah, dan yang 18 itu adalah pertama bab wahyu, yang kedua bab nuzul Quran, yang ketiga bab makki dan madani, yang keempat bab asbab nuzul, yang kelima jam'ul Quran wa tartib, yang keenam wal muhkam wal mutasyabih, yang ke-7 ia adalah al-amwal khas, yang ke-8 nasikh wa mansukh, yang ke-9 mutlaq muqayyad, yang bab ke-10 mantuq wa mafhum, bab ke-11 ijaz al-Quran, bab ke-12 amsal Quran, bab ke-13 aqsam al-Quran, bab ke-14 jidal Quran, bab ke-15 kisah-kisah Al-Quran, bab ke-16 tarjamah Al-Quran, bab 17 al-Israiliyat, dan bab ke-18 usul Quran asy-syarh. Kemudian kita berpindah setelah itu dari selesainya muqaddimah sampai kepada pengurutan bab-bab secara keseluruhan, dan penyebutan dalam ilmu Al-Quran ada 18 bab. Setiap dari bab-bab ulumul Quran. Qauluhu ulumul Quran,
yaitu penyebutan penjelasan bab-bab ulumul Quran secara global, yaitu mengawalinya dengan wahyu, karena dia adalah jalan turunnya Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia tidaklah diwahyukan kepadanya dan tidaklah di sana Al-Quran, maka sesungguhnya dia adalah asal. Kan disebutkan dalam bab pertama wahyu, maka di sini adalah ucapan secara global karena akan datang perinciannya setelah itu. Bab pertama tentang wahyu, yaitu metode jalan untuk mempelajari Al-Quran dari Rabbul Alamin kepada Aminul Wahyi, yaitu Jibril alaihissalam, dan dari Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal maratib, secara berurutan, yang mana wahyu itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min kutub lahu hadzal Quran, dari kitab-kitabnya, dan ini adalah Al-Quran. Kemudian perbedaannya di antara Al-Quran dan yang selainnya adalah yang mana diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan kedua itu nuzul Quran. Quran itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dua cara. Pertama, turun secara keseluruhan dan turun secara mufarraq atau secara terperinci atau secara tafsil atau secara satu per satu. Turunnya secara keseluruhan yaitu secara ijmali global, dan turunnya secara terpisah-terpisah yaitu tergantung terjadinya sebuah peristiwa atau yang bertepatan terjadinya peristiwa tersebut, maka turun Al-Quran kepada mereka. Dan yang pertama yang turun dari wa awwalu man nazala minhu wa akhir man nazala minhu, maksudnya adalah Al-Quran. Yang pertama dia diturunkan darinya, dan yang lainnya diturunkan darinya. Dan ucapan ketiga adalah Makki wal Madani. Kemudian Al-Quran diturunkan, sebagian Al-Quran sebagiannya juga diturunkan pada zaman Makki, wabak, dan sebagiannya lagi diturunkan pada waktu Madani. Dan setiap masing-masingnya itu memiliki kelebihan yang bagaimana kita mengetahui kelebihannya diantara dan demikian itu, dan apa yang diucapkan para ulama di dalamnya. Bab yang keempat yaitu sebab-sebab turun, yaitu ma yaktarinu binuzul, yang berkaitan dengan nuzul sebagian ayat Quran, dari mulai basat al-hadis, mulai basat al-ahdath allati tusa'idu ala fahmil Quran, itu terjadinya peristiwa yang mana membantu memahami Al-Quran dan menjelaskan pentafsirnya, dan demikian itu dia adalah bagus untuk selainnya dari apa di dalam maknanya. Maksudnya adalah kenapa ayat ini diturunkan, apa sebab diturunkan ayat ini, dan akan datang ayat ini, dan telah datang ayat ini, dan sebab ini, dan demikianlah, dan akan datang insya-Allah subhanahu wa ta'ala penjelasannya. Qaluhu al-bab khamis, ucapan beliau yaitu bab yang kelima, mengumpulkan Al-Quran dan menyusunnya dan mentertibkannya. Kemudian setelah itu dikumpulkan Al-Quran, dan di antara bab-bab ini bagaimana pengumpulannya dan fase-fasenya sampai kita mendapatkan Al-Quran, sampai Al-Quran itu sampai kepada kita. Bab yang keenam yaitu al-muhkam wal mutasyabih. Kemudian Al-Quran yang turun darinya ayat-ayat yang muhkam. Mereka ayat muhkam itu adalah umul kitab, dan yang lainnya adalah mutasyabihat, yaitu yang mutasyabih yang serupa. Maka mengikat bab di sini kepada muhkam dan mutasyabih untuk menjelaskan di dalamnya hukum-hukum yang bercampur dan pentakwilan dengan dua jenisnya, yang terpuji dan yang tidak terpuji. Ucapan yang ketujuh, al-amal khas, meliputi definisinya dan jenis-jenisnya dan sighah dalilnya, sighah pendalilannya, dan taksis am dan jenis-jenis taksim, dan kapan mengkhaskan al-am dan kapan tetap di atas keumumannya. Bab yang ke-8 nasakh wa mansukh, dan meliputi definisinya dan jenis-jenisnya dan metode penetapannya dan syarat-syarat wuqu'ihi, dan syarat-syarat yang terdapat di dalamnya. Bab yang ke-9 mutlak muqayyad, meliputi definisi mutlak dan muqayyad wal halat, dan keadaan-keadaannya yang mana mutlak dibawa kepada muqayyad dan kapan bersandar kepada takyid secara mutlak. Dan bab yang ke-10 yaitu mantuk wa mafhum, meliputi definisi mantuk wa mafhum dan syarat-syarat yang sah dalam pentakwilan dan jenis-jenis pendalilan yang difahami. Bab yang ke-11
yaitu ijaz Al-Quran. Di dalamnya definisinya dan penjelasannya bahwasanya Al-Quran itu mukjizat secara lafaznya dan maknanya. Waqad tahadda, dan Al-Quran itu ada semacam tantangan kepada setiap umat untuk menjelaskan jenis-jenisnya, yaitu jenis-jenis ijaznya. Bab ke-12, contoh Al-Quran, misal Al-Quran, dan meliputi definisinya wal masal, dan jenis-jenis masalnya atau contoh-contohnya di dalam Al-Quran dan penjelasan tujuannya, yang mana karenanya itulah digiring atau adanya siyak contoh-contoh dalam Al-Quran. Dan bab yang ke-13 yaitu Al-Qasam, sumpah dalam Al-Quran, meliputi definisi sumpah dan sigoh sumpah dan jenisnya, dan kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah terhadap dirinya dan makhluknya. Bab yang ke-14 Jidal Quran, yaitu perdebatan Al-Quran. Di dalamnya definisi jidal, penjelasannya dan dipuji dan yang tercela, dan jenis jidal yang terpuji, dan metode penjidalan, metode dalam berdebat di dalam perkara Al-Quran. Dan bab yang ke-15 yaitu kisah-kisah dalam Al-Quran, meliputi penjelasan hakikat kisah-kisah Al-Quran dan jenis-jenisnya. Ibrah, yaitu pelajaran dari pengulang kisah-kisah dalam Al-Quran. Bab yang ke-16 terjemahan Al-Quran, meliputi definisi penterjemahan dan jenis-jenisnya dan hukumnya dan syarat-syarat yang dilakukannya dan yang tegak bersamanya, dan bagaimana dia menjadikan Al-Quran tersebut. Dan bab yang ke-17 Israiliyat, yaitu meliputi penjelasan Israiliyat dan jenis-jenisnya dan hukum mengambil tafsir yang mulia dari Israiliyat ini. Dan bab yang ke-18 dan yang terakhir yaitu usul tafsir, yaitu kaedah yang bersandarnya para mufassir di atasnya dalam mentafsirkan Al-Quran. Nah, bagaimana mentafsirkan Al-Quran, dan mengawali dengan Quran kemudian sunnah, kemudian tafsir Quran dengan Quran kemudian sunnah, atau tafsir Quran dengan sunnah, atau kemudian ucapan-ucapan para salaf kemudian ucapan orang Arab. Maka disebutkanlah syarat-syarat mufassir dan adab-adabnya, dan perbedaan mufassir dan sebab-sebabnya, dan metode pentafsiran dan uslub-uslubnya. Sampai di sini kita akhiri pelajaran kita pertama ini. Al-as'ilah, pertanyaan-pertanyaan kami harapkan dari saudara kita yang mulia agar mereka menulis al-hil di tempat, yaitu di kurasa khasah, karena insyaallah akan menjadi ujian atau menjadikan bahan ujian dari soal-soal ini biasanya dan kebanyakan. As-soal awal, apa maksud dari bilham? Soal sani, definisikanlah ulumul Quran. Soal ketiga, sebutkan penulis sebab setelah penulisannya ini, itulah kitab apa dia, apa itu. Musannif menyebutkan 5 sebab wara'ah kitabati, dan setelah penulisannya ini, setelah penulisan kitab ini, dan apa itu. Soal yang keempat, apa itu derajat dalam memahami Al-Quran? Sebutkanlah, dan dia ada 4. Wa hadza walhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam wasallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa tabi'in ila liqa akhir insyaallah.